Tahapan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bovendigul masih menunggu petunjuk teknis dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kelompok anak-anak Ambongo Peduli Sampah masih mengalami kendala berupa alat transportasi untuk menunjang aktivitas kepedulian terhadap kebersihan lingkungan di Kabupaten Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak, Mama, dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Agnesia Bermasih dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam tayangan Infodigul edisi hari ini Sabtu 1 Maret 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah Infodigul selengkapnya. Pemirsa, kita ke berita yang pertama. Tahapan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah, bupati dan wakil bupati di Kabupaten Bovendigul masih menunggu petunjuk teknis dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan keputusan pertanggal 24 Februari 2025 tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah di beberapa daerah termasuk Kabupaten Bovendigul. Terkait dengan keputusan tersebut, maka Ketua KPU Kabupaten Bovendigul, Adrianus Paulus Kairen Oropka menyampaikan bahwa pihak penyelenggara pemilihan umum bersama pemerintah daerah serta kepolisian Kabupaten Bovendigul dalam melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Papua Selatan tentang kesiapan menjelang pemungutan suara ulang pemilihan kepala daerah, bupati, dan wakil bupati. Namun terkait dengan tahapan pemungutan suara ulang, Adrianus menyampaikan bahwa hal tersebut masih menunggu petunjuk teknis dari pimpinan mereka, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Nah, memang terkait hal ini, yang pertama kita beberapa waktu lalu kita sudah lakukan pertemuan-pertemuan yang dibuat atau dijadwalkan dari Provinsi Papua Selatan. Kami diundang baik dari Pemda Bovendigul, penyelenggara dan juga dari kepolisian terkait dengan kesiapan kami. Namun pada prinsipnya kita yang pertama terkait dengan tahapan PSU ini kita masih menunggu petunjuk teknis dari pimpinan kami. Memang kerinduan kami jujur untuk kita mengingat waktu, kita mau untuk dipercepat. Memang harapan kami juga seperti begitu. Namun yang pertama ini kan kita juga lihat jadwalnya juga. Kita tidak bisa langsung menentukan karena kami ini kan kerja administrasi. Terkait dengan putusan MK nanti ada tindak lanjut dari KPU. Karena putusan MK ini ada sekitar 24 atau 26 daerah. Apakah jadwal itu dibuat serentak atau tidak? Kami belum tahu. Namun sampai sekarang kan masih disusun. Begitu pula dengan jadwal dan waktu pelaksanaan pemungutan suara ulang. Adrianus menyampaikan bahwa hal itu juga masih menunggu putusan dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Bapak Mama, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih banyak ditemukan permasalahan dalam pengelolaan aset di daerah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya transportasi dan tidak terpenuhinya asas publisitas dalam proses pengelolaan aset negara. Banyak instansi atau pihak terkait yang belum sepenuhnya menerapkan asas publisitas dalam pengelolaan aset yang mereka kelola. Asas publisitas sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan memiliki akses informasi terkait pengelolaan aset negara. Tanpa transparansi, potensi penyalahgunaan aset menjadi lebih besar. Kepala KPKNL Jayapura, Daniel Panggabean mengatakan, seusai dengan arahan Badan Pemeriksa Keuangan, lelang dilaksanakan untuk memenuhi asas publisitas. Oleh karena itu, pelaksanaan lelang diumumkan di website dan media agar informasi dapat diakses oleh masyarakat luas. Dan banyak temuan terkait pengelolaan aset negara disebabkan oleh tidak dipenuhinya asas publisitas.
Untuk itu, lelang menjadi salah satu cara utama dalam memenuhi asas tersebut dan siapapun berhak mengikuti proses lelang secara terbuka. Lelang itu untuk memenuhi seperti arahan BPK kan asas publisitas. Publisitas itu kan umum, publik kan. Nah, artinya kenapa dilakukan lelang, kita umumkan di website kita umumkan dalam kondisi tertentu di koran, bahkan di media. Ya, itu merupakan untuk memenuhi asas publisitas. Jadi ketika lelang itu dilaksanakan, kenapa selama ini temuan di aset itu banyak? Karena tidak memenuhi asas publisitas, kan begitu. Nah, salah satu untuk memenuhi asas publisitas itu kan melalui lelang. Nah, siapapun untuk mengikuti lelang boleh. Daniel juga menjelaskan bahwa pimpinan daerah seperti bupati, wakil bupati, dan ketua DPRD memiliki kesempatan untuk membeli aset daerah tanpa melalui proses lelang. Namun terdapat aturan yang harus dipenuhi dalam mekanisme tersebut. Selain itu, dia menyoroti fenomena di mana banyak pejabat daerah yang mendapatkan aset daerah setelah pensiun tidak mengembalikannya dan bahkan menganggapnya sebagai milik pribadi. Hal ini tentu menjadi perhatian serius dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara di daerah. Diharapkan instansi terkait semakin sadar akan pentingnya asas publisitas dalam pengelolaan aset negara, sehingga proses pengelolaan menjadi lebih akuntabel dan transparan demi kepentingan publik. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura menegaskan bahwa dengan adanya kerjasama serta semangat dari pemerintah daerah Kabupaten Boven Digul dalam memperbaiki tata kelola aset, maka akan semakin mengurangi temuan serta meningkatkan progres pengelolaan aset secara signifikan. Dengan adanya kerjasama antar pemerintah daerah Kabupaten Boven Digul bersama dengan KPKNL dapat memperbaiki tata kelola aset daerah agar lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dengan keterlibatan KPKNL,
Proses penilaian, pemanfaatan, hingga pelepasan aset dapat dilakukan secara profesional dan objektif. Asisten 3, Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Bovendigul, Dominikus Sukrais Wiwaron, mengatakan, aspek pengelolaan aset daerah menjadi perhatian serius dan dengan adanya kerjasama dengan KPKNL Jayapura, pemerintah daerah optimis bahwa aset daerah akan lebih tertata sesuai standar yang ditetapkan. Hal ini tentu berdampak positif terhadap kepercayaan BPK terhadap tata kelola aset di Kabupaten Bovendigul. Jadi situasi yang baik seperti dijelaskan tadi bahwa kita ada punya kesempatan untuk kerjasama dengan kantor pelayanan kekayaan negara, saya rasa ini sangat bagus. Kita akan memperbaiki, kita punya tata kelola aset dan meningkatkan kita punya kepercayaan dari BPK kepada kita. Contohnya kegiatan yang ini, bahwa kita memang ada niat baik untuk merubah hal-hal yang kita belum mengerti ke hal-hal yang lebih baik. Asisten 3 juga menambahkan bahwa keuangan daerah yang digunakan oleh pemerintah daerah sepenuhnya ditujukan untuk pelayanan kepada masyarakat. Salah satunya adalah pengadaan ambulans untuk meningkatkan layanan kesehatan di daerah yang akan dicatat sebagai bagian dari aset daerah. Dengan demikian, saat dilakukan pemeriksaan oleh BPK, pencatatan aset dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan tata kelola daerah. Kerjasama antara Pemkab Bovendigul dengan KPKNL diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan aset daerah, dari yang sebelumnya kurang tertata menjadi lebih sistematis dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak-mama, kelompok anak-anak Ambongo peduli sampah masih mengalami kendala berupa alat transportasi untuk menunjang aktivitas kepedulian terhadap kebersihan lingkungan di Kabupaten Bovendigul. Kelompok anak-anak Ambongo peduli sampah dengan semangat sukarela terus melaksanakan aktivitas peduli kebersihan lingkungan meski terdapat berbagai kendala yang dihadapi, salah satunya masalah alat transportasi. Adapun alat transportasi yang sementara dipergunakan mereka saat ini sering mengalami gangguan sehingga dapat menghambat pekerjaan mereka. Terkait dengan permasalahan alat transportasi, Koordinator Kelompok Anak-anak Ambongo Peduli Sampah, Dami Kakerok mengatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul melalui Bupati telah memberikan disposisi berupa kendaraan roda 4 pada tahun 2023, namun belum terrealisasi sampai sekarang. Ada perhatian Bupati di 2 tahun kemarin memberikan kami mobil, tetapi itu baru dalam bentuk disposisi dan belum terrealisasi sampai sekarang. Kami berharap agar mungkin bisa bantuan yang Bupati sudah berikan melalui Dinas Perhubungan itu segera mungkin bisa membantu kami segera, sehingga motor roda 3 yang biasa kita pakai ini sudah mengalami kerusakan-kerusakan dan ya itu sudah seperti biasa, memang kendala-kendala yang biasa kita alami. Terkait disposisi Bupati tentang bantuan berupa kendaraan roda 4, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul, Lucius Apaiman, membenarkan bahwa pada tahun 2023 pihaknya telah menerima disposisi tersebut. Hal tersebut juga pernah diusulkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bovendigul, namun sesuai dengan petunjuk teknis dari pusat, dalam hal ini Kementerian Desa, bahwa bantuan hanya bisa diberikan kepada masyarakat maupun kampung yang sudah memiliki badan usaha seperti koperasi atau badan usaha milik kampung yang sudah berjalan serta memiliki dasar hukum. Kami sudah coba juga usul ini, tapi sesuai juknis ini dana dari dana DAK, kemudian dana otsus yang memang peruntukannya ini memang ke masyarakat, ke kampung atau desa yang memang orang itu punya badan usaha seperti ya koperasi atau bumkam yang memang sudah berdiri dan dia sudah berjalan dan juga sudah punya dasar hukum, ada akte notaris pembentuk pendiriannya. Kemudian dia sudah mulai berjalan, namun karena kekurangan mungkin transportasi, maka kita pemerintah daerah dukung dengan memberikan kendaraan mobil maupun longboard kepada masyarakat untuk memperlancar punya usaha yang ada di kampung-kampung yang ada di Bovendigul ini. Jadi untuk usaha-usaha ya kemarin ada disampaikan bahwa memang ada proposal dari teman-teman peduli lingkungan yang sampai kebersihan. Memang kami sudah terima disposisi dari Pak Bupati, namun kalau dari dinas kami, dari perhubungan ini, kita lebih pada yang cukup dari pusat. Dari ini adalah dari Kemendes ini, Kementerian Desa, yang
pendidikan untuk masyarakat. Jadi memang selama ini kita belum bisa untuk melayani permintaan mereka, karena memang kita sesuai dengan aturan yang ada. Jadi mobil ini atau longboat yang kita pengadaan selama ini langsung kasih ke kampung yang punya badan usaha. Kalau kampung yang tidak punya badan usaha kan tidak kasih juga, karena itu dianggap tidak resmi. Biasanya kan dipakai untuk kelompok orang tuh, makanya tidak tepat sasaran kepada masyarakat. Sehingga yang permasalahan kemarin ya itu kami tahan, simpan. Menunya belum ada dari kementerian itu, dari desa. Karena yang kita selama ini jalan itu kepada kelompok masyarakat sasarannya yang punya BUMDes untuk meningkatkan mereka punya usaha. Dan diharapkan ke depan mereka tidak tergantung pada pemerintah lagi. Dengan mobil yang ada itu mereka bisa menghasilkan lagi yang mungkin mobil lain lagi atau ya trek atau Kepala Dinas juga menambahkan bahwa perihal permintaan bantuan alat transportasi oleh kelompok anak-anak Ambunggo Peduli Sampah yang didisposisikan oleh Bupati tersebut masih disimpan karena belum ada petunjuk teknis dari kementerian terkait. Tim Liputan Digul TV, Ones melaporkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi Info Digul akan kembali. Ini tolong diterima ya Pak. Nggak perlu Pak. Terima ya Pak ya. Saya jamin aman. Tidak. Saya tidak mau terima Pak. Pemberian gratifikasi dan suap yang diterima oleh aparatur negara termasuk dalam tindak korupsi. Pemberi dan penerima diancam dengan hukuman pidana. Mari bersama bangun budaya anti korupsi demi terwujudnya pelayanan birokrasi yang bersih dan berintegritas tinggi. Berani ambil sikap untuk bersih dari celah korupsi. Pastikan untuk selalu menjaga kerahasiaan data pribadi Anda. Hindari untuk mengumbar data pribadi Anda. Biasakan untuk membaca syarat dan ketentuan dari setiap aplikasi yang digunakan. Hindari tautan atau situs yang mencurigakan, karena kebocoran data pribadi berpotensi untuk digunakan dalam tindak kejahatan perbankan. Mungkin Anda belum pernah mengalaminya, tapi banyak di antara kita yang sudah menjadi korban. Cermat, kritis, dan lindungi data pribadi Anda. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. Imam Masjid At-Taqwa, Mahpudin, menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti keputusan pemerintah terkait penetapan awal Ramadan 1446 Hijriah tahun 2025 Masehi. Sebagai langkah penting dalam menyambut bulan suci Ramadan, keputusan pemerintah pusat akan menjadi pedoman bagi umat muslim di Indonesia dalam melaksanakan ibadah puasa. Imam Masjid At-Taqwa, Ustadz Mahpudin mengatakan, meskipun Muhammadiyah telah mengumumkan bahwa 1 Maret 2025 akan menjadi hari pertama puasa, namun pengurus Masjid At-Taqwa telah menyetujui memilih untuk tetap menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Dan untuk Masjid At-Taqwa mengutamakan keseragaman umat dalam menjalankan ibadah dan tidak akan menentukan jadwal sendiri, tetapi akan menunggu sidang isbat yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
Ustadz Mahfudin juga menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada sunnah Rasulullah dan petunjuk dalam Al-Quran yang mengajarkan untuk selalu mengikuti petunjuk pemerintah atau pimpinan umat. Tapi tahun 1446 dalam hal pelaksanaan awaliyah Ramadan, yang mana kita tahu Muhammadiyah telah mengumumkan bahwa tanggal 1 Maret adalah 1 Ramadan. Khususnya bagi Masjid At-Taqwa, kita senantiasa mengikuti pemerintah, yaitu di mana pemerintah mengumumkan sumu biriyatihi wa aftiru biriyatihi. Berpuasalah kalian apabila pemerintah sudah menentukan puasa, dan berlebaranlah kalian apabila pemerintah sudah menentukan lebaran. Oleh karenanya, Masjid At-Taqwa terus dalam pelaksanaan sholat tarawih mengikuti keputusan pemerintah lewat sidang isbat. Jadi kami tidak melaksanakan ketentuan sendiri, tapi mengikuti aturan pemerintah. Karena itu lebih selamat, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, bahwa kita harus wa ulil amri minkum, kita harus mengikuti pemerintah yang ada di sekitar kalian. Lebih lanjut, Mahfudin menekankan bahwa hal ini merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulnya yang menekankan pentingnya persatuan dalam umat Islam, terutama dalam ibadah seperti puasa dan sholat tarawih. Sementara itu, Masjid At-Taqwa juga telah menyiapkan berbagai kegiatan untuk menyambut bulan Ramadan, termasuk menyiapkan fasilitas untuk pelaksanaan sholat tarawih. Sehingga ia berharap agar pelaksanaan ibadah Ramadan tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Tim Liputan Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk Bagen, Nuk Bagenep, Nuk Bagenep, Nuk Bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Roman Agnesya Bermasi mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.